Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Kimetsu no Yaiba Mugen Resahen episode 1. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Akhirnya season lanjutan dari Kimetsu no Yaiba sudah rilis, yaitu season 2. Dalam artian ini adalah kisah lanjutan di mana Tanjiro dan kawan-kawan yang sebelumnya mendapatkan misi di kereta Mugen bisa kalian rewatch lagi pada episode 26-nya. Nah, sebenarnya lanjutan season satunya juga bisa kalian nonton pada movie-nya yang berjudul sama, yaitu Kimetsu no Yaiba Mugen Resahen. Tapi dengan catatan movie tersebut tidak terlalu lengkap, hingga dibuatkan ulang dalam episode kali ini. Nah, jadi sudah paham kan? Oke, kita akan membahas episode satunya yang berjudul Enbashira Rengoku Kyojuro atau Flame Hashira Kyojuro Rengoku, yang artinya Rengoku Kyojuro Sang Hashira Bara atau Hashira Api. Mungkin jika kalian dengar Hashira Bara tidak asing, yaps, episode Kimetsu no Yaiba ini juga ditayangkan di video.com yang bisa kalian akses di website secara resmi maupun TV Android kalian di rumah tanpa kalian download lagi, plus sudah ada subtitle Indonesianya. Nah, lanjut. Scene dibukanya memperlihatkan kondektur kereta api di kereta Mugen yang tentu saja dibunuh oleh salah satu iblis yang bisa kami katakan sangat cepat, mengingatkan kami pada Zoom, salah satu karakter villain di DC, musuh dari The Flash. Ini semakin membuat saya berimajinasi ketika Rengoku melakukan lari cepat dan memancarkan kilatan merah, mirip seperti The Flash. Nah, cerita dalam episode ini berfokus pada insiden kematian di kereta Mugen yang akan diselidiki pilar api yaitu Rengoku, yang rumornya sudah 40 orang korban menghilang, yang dimana sekarang kereta tersebut berada di tempat perbaikan dan akan beroperasi besoknya. Penyelidikannya pun dimulai pada stasiun tempat di mana kondektur tersebut mati, dan di sanalah Rengoku bertemu dengan nenek dan cucu yang membuatkannya bento atau makanan yang Rengoku makan nantinya di kereta api. Walaupun awal pertemuan mereka sangat tidak bagus, tapi mengingat Rengoku punya kepribadian yang ceria dan tidak mudah baper, ia menganggap hal tersebut positif. Di sini juga diungkapkan teman Rengoku yang membantunya penyelidikan dipaksa pulang karena Rengoku baru saja membeli banyak makanan untuk dibawa pulang. Singkat cerita, Rengoku menemukan kereta Mugennya, namun ia juga menemukan iblis yang disebut sebagai penebas. Ya, si iblis dengan gerakan super cepat. Dalam latar belakang iblis ini, seperti biasa, sangat keji, di mana ia sebelumnya menyiksa korbannya sampai tak berdaya. Tapi untungnya pada malam itu juga Rengoku berhasil menyelamatkan wanita tersebut dan selamat dari kondisi kritisnya. Lalu, walaupun iblis ini mengatakan dirinya cepat sebelum ia membunuh bocah yang ia sandra, Rengoku masih sempat menebas kedua tangannya. Ini artinya Rengoku lebih cepat dari iblis tersebut. Ya, wajar sih, Rengoku kan salah satu Hashira atau pilar, yang merupakan titel tertinggi bagi para pembasmi iblis. Well, walaupun iblis tersebut kabur, namun Rengoku masih santai dan masih sempat menolong orang sebelum ia mengejarnya dengan lari yang super cepat. Dan tentu saja ini dibantu dengan pernafasan yang profesional. Di tempat lain, iblis ini sampai ke stasiun tempat di mana nenek dan cucu pembuat bento atau makanan. Karena iblis ini sangat benci makanan atau bau makanan manusia lagi. Dan pada akhirnya ketika ia ingin mengakhiri si anak tersebut, Rengoku datang dan mencegahnya. Dan sebelum iblis kabur lebih jauh, si iblis cepat pun akan mengadu mekanik dengan Rengoku tentang siapa yang lebih cepat. Apakah nenek tersebut yang akan mati duluan atau si iblis tersebut? Dan ternyata benar saja Rengoku lebih cepat menebas kepala iblis tersebut. Dan uniknya kejadian tersebut disaksikan oleh nenek yang tadi, yang membuatnya merasa nostalgia bahwa sebelumnya ia diselamatkan oleh orang yang sama pada waktu dulu ketika ia melindungi anaknya atau ibu dari anak ini. Itu terjadi 20 tahun yang lalu dan sepertinya bisa kalian tebak bahwa orang tersebut bukan orang yang sama, namun perilaku dan penampilannya yang sama saja. Yang tak lain adalah ayah Rengoku sendiri yang pernah menjadi pembasmi iblis. Dan besoknya barulah Rengoku akan menyelidiki kereta Mugen yang telah menghilangkan 40 orang secara misterius.
karena sebenarnya iblis cepat tersebut ternyata hanyalah pengalihan isu. Dan inilah detik-detik di mana Rengoku membeli bento untuk dimakan di kereta nanti. Ya, walaupun miliknya itu dikasih gratis ya, atas ucapan selamat dari nenek cucu tersebut. Dan dari sini inilah baru semuanya nyambung dari episode 26 ketika Inosuke mengira kereta api tersebut adalah makhluk hidup. Sama persis dengan yang ada di movie-nya juga. Dan diperlihatkan juga 4 bocil yang akan mengganggu Tanjiro dan kawan-kawan nanti. Yang terlihat salah satunya sudah kena penyakit TBC. Dan disinilah awal mula Rengoku selalu mengatakan umai pada setiap makanan yang masuk di mulutnya. Dan selesai. Ya, kalian sebenarnya sudah tahu lanjutannya bagi yang nonton movie-nya. Tapi bagi yang belum, bisa kalian nantikan episode setiap harinya yang rilis setiap hari Sabtu. Tambahan untuk beberapa detailnya itu ada di scene akhir, di mana semua pendapat Hashira atau pilar tentang pilar api yaitu Rengoku Kyojuro. Pertama, ada Shinobu-chan yang berkata, menurutku dia orang yang baik, meskipun ada beberapa hal dari kami yang tidak sejalan. Kedua, Uzui Tengen, flamboyan, lebih mencolok dari diriku, tapi dia orang yang hebat. Ketiga, Tokito Mochiro, dia seperti burung hantu, suara ceria yang sangat enak didengar. Keempat, Kanroji Mitsuri, dia seorang kakak yang super keren, sangat menyenangkan bisa berlatih bersamanya, dia sangat menyayangiku. Kelima, Iguro Obanai, banyak bicara, kepribadiannya bagus. Keenam, Shina Sugawa Sanemi, dia orang baik. Ketujuh, Himejima Gyomei, positif, tidak pernah mengeluh, jujur. Kedelapan, Tomioka Giyu, dia sering ngobrol denganku. Ya, semua pilar tanpa terkecuali mengatakan bahwa mereka semua sangat menyukai kepribadian Rengoku dan memberikan ulasan positif, bahkan bagi orang seperti Sanemi yang selalu penuh amarah sekalipun, maupun bagi penyendiri seperti Giyu. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.